kapalnya jomplang sebelah nih. Ngumpul ke sini yuk. Kasihan nanti buat yang baru datang tuh kayaknya mending taruh di sono. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Masih semangat? Ya, masih semangat. Puji Tuhan ya, di tahun yang baru, di awal yang baru, ibadah kita Live Tree yang pertama tahun 2021. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul, amin. Kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Mari saudara, kita mau naikkan ucapan syukur kita pada awal tahun ini di ibadah kita yang pertama. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini semuanya yang kami alami Tuhan adalah baik buat kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul kembali pada awal bulan Februari ini Tuhan. Terima kasih semua juga karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu. Ya Bapa, biarlah saat ini kami mau benar-benar siapkan hati kami untuk terima yang baik dari Engkau. Terima yang terbaru dari Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, bekerjalah Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan lagu yang baru. Penuhi setiap kami Tuhan dengan sikap hati yang baru. Dengan kerinduan yang baru. Dengan ucapan syukur. Dengan hati yang selalu menyembah Engkau. Tidak bayar Sungguh besar Kau Allahku.
Kau di dalam
kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa dalam segala perbuatannya. Biarlah Tuhan, hati kami terus mengucap syukur kepada Engkau. Hati kami terus bersorak kepada Engkau Tuhan. Karena segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah saat ini kami mau bersorak untuk meninggikan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, lanjutkan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara bersuka cita malam hari ini. Mungkin saudara ada yang lama gak jumpa ya, atau sering jumpa ya. Yuk, kita mau kasih high five dari jauh ya saudara. High five pada sekeliling kita. Halo, halo, shalom, shalom, salam. Yuk, kita mau bersorak kepada Tuhan, amin. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia. Takkan
yang berkuasa, amin. Tuhan kita adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Haleluya.
selalu menunjukkan Tuhan kasih setia-Mu bagi setiap kami. Di saat tergelap sekalipun Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu tersedia untuk memeluk kami Tuhan dan menjagai kami. Biarlah Tuhan, apapun yang saat ini kami hadapi, apapun yang saat ini harus kami lewati Tuhan, biarlah mata kami dan hati kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Percaya Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap hati kami saat ini Kau siapkan untuk menerima benih firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan hanya perkataan-Mu saja yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan. Dan biarlah kami semuanya Tuhan di tempat ini boleh memiliki hati seperti murid Tuhan yang mau diajar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani pada malam hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Ya, saudara, hari ini sebelum saya menyampaikan firman, ada rekan kita yang akan memberikan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup setiap kita. Ya, saya mau undang Bu Vero untuk maju ke depan. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara. Saya bersyukur bisa berjumpa lagi dalam ibadah Live Tree. Sungguh kami berdua sangat merindukan banget ibadah Live Tree. Udah kangen. Apalagi kalau lihat TikTokan waktu di sawah itu tuh. Sampai saya nggak dihapus itu videonya, fotonya. Saya mau share sedikit tentang kebaikan Tuhan, apa yang sudah saya alami, baik di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan. Saat ini saya mau bersaksi, waktu itu tuh tanggal berapa ya, baru-baru ini sih bulan kemarin di toko di tempat saya bekerja, mungkin sebagian besar sudah tahu semua ya, masuk di radar, masuk di TV Cirebon juga, baliho yang gede banget itu di depan toko di mana tempat saya bekerja itu jatuh. Nah itu di sini saya bersyukur karena apa? Baliho jatuh tepat pas di depan toko di mana saya bekerja. Nah pas jatuhnya itu jamnya untung bukan jam di saat Kusnadi nganter saya bekerja atau Kusnadi jemput saya pulang. Karena posisinya tepat banget di tempat biasa dia parkir motor dan nungguin saya di situ gitu tuh. Saya nggak kebayang kalau jam-jam itu yang jatuh, nggak tahu kena gimana gitu ya. Tapi saya bersyukur di sini Tuhan tuh masih melindungi kami sampai semuanya itu tepat jatuh di depan itu tuh posisinya tuh pas lagi nggak ada orang. Padahal posisi di depan toko tuh di Jalan Kembar itu depan stasiun Perujakan itu jalur cepat. Posisinya saya kan pas dibelokan tuh toko tuh, satu jalur cepat dan kedua macet. Kalau pas lagi ada kereta lewat atau kereta barang datang, itu pasti macet. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan izinkan itu terjadi pas jatuh, pas lagi nggak ada kendaraan lewat. Nggak ada kendaraan lewat atau nggak lagi macet, nggak ada orang di situ. Biasanya di situ juga suka banyak mangkal ojol, karena di depannya ada warung kecil kopi, suka banyak nongkrong ojol. Pas di situ juga nggak ada ojol lagi pada nongkrong. Jadi semua tuh puji Tuhan diluputkan. Toko saya di mana bekerja pun tidak kena imbasnya sama sekali. Padahal itu kalau sedikit lagi udah kena ambruk itu. Karena balihonya gede banget. Karena Tuhan tahu ya di situ adalah satu tokonya juga rumahnya juga rumah anak Tuhan. Yang bekerja di situ juga semuanya anak-anak Tuhan. Kami bersyukur di situ kami dilindungi Tuhan, benar-benar Mazmur 91 itu digenapi. Saya merasakan bahwa Mazmur 91 itu benar dalam lindungan Tuhan ya. Dalam lindungan Tuhan itu seperti apa? Seperti apa? Jadi saya mengartikan gini, kalau kita hidup di dalam Tuhan,
di dalam jalannya Tuhan, itu pasti ada perlindungan. Kami semua diluputkan, kami bersyukur semuanya baik dan semuanya sekarang sudah diberesin lagi. Nah kemarin juga datang lagi orang aparat, nyopot baliho yang satunya yang pasti belokkan karena ada satu lagi gede belum dicopot. Kan ini kan angin lagi kencang terus nih. Nah kemarin juga aparat serombongan datang lagi, nyopot lagi. Jadi depan toko udah nggak ada baliho-baliho besar. Ya saya bersyukur kesaksian yang itu, boleh nggak nambah satu lagi? Soalnya banyak banget sebenarnya kesaksian, cuma nambah satu lagi aja deh. Saya bersyukur di mana penyertaan Tuhan di dalam rumah tangga keluarga kami ya. Kami berdua, kami punya anak 2, Hizkia dan Eben. Dan dua-duanya masih sekolah. Dan saya di sini tadi Susan nyanyikan Immanuel, bener saya tuh nangis. Bener banget gitu Immanuel tuh saya benar-benar ngerasain kalau Tuhan tuh menyertai kehidupan kami ya. Saya menyekolahkan anak 2, yang satu kuliah, yang satu SMP kelas 2. Dalam kondisi seperti ini, mungkin saudara tahu saya bekerja di mana, mungkin penghasilan saya juga bisa dibaca, nilainya berapa, dan situasi pandemi ini seperti apa. Tapi saya bersyukur sampai dengan saat ini anak-anak kami masih bisa tetap sekolah dan Hizkia sudah bisa mencapai sampai semester akhir. Sekarang dia lagi semester akhir, saya sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan dari awal hingga semester akhir ini, saya bersyukur Hizkia tidak pernah cuti. Memang di tengah jalan kami sempat pengen cuti. Hizkia cuti dulu aja mamanya udah ngap, mama nggak punya uang, papa juga nggak punya uang. Waktu itu Hizkia bilang, ya udah mah kalau gitu cuti aja dulu. Tapi kalau cuti sayangnya cuma tinggal, waktu itu tinggal 3 semester lagi atau 2 semester lagi lah mendekati semester akhir. Aduh sayangnya mama pengennya cepat-cepat lulus, cepat kerja, cepat cari uang, kamu bisa bantu orang tua, bisa ngangkat adik kamu. Tapi saya tuh sehari kami berdoa, kami berserah sama Tuhan, bersyukur semester demi semester kami lewati bersama Tuhan. Tentunya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami bisa, bukan karena pekerjaan kami hebat, bukan karena penghasilan saya yang luar biasa. Jujur penghasilan kami mungkin bisa dibaca ya, pegawai toko seberapa besar pegawai toko, dan suami saya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Kalau ada orderan baru dapat kerjaan, baru dapat uang. Kalau nggak ada orderan, nggak dapat uang sama sekali, nol, nggak ada pemasukan sama sekali. Tapi saya bersyukur dari awal tahun yang lalu sampai dengan memasuki sampai tahun yang sekarang, kami lewati bersama, tidak pernah kekurangan. Hizkia tetap bisa bayar semester, Eben tetap sekolah, ini semua anugerah Tuhan. Kami bersyukur penyertaan Tuhan luar biasa. Di sini saya merasakan benar Allah itu Immanuel. Penting kita terus melekat sama Tuhan, jangan pernah tinggalin Tuhan, tetap semangat beribadah, siapapun itu pembawa khotbahnya, dimanapun saudara beribadah, di gereja manapun, tetap hargai Tuhan. Yang saya pegang itu, tetap hargai Tuhan, walaupun saya bergereja di gereja kecil, bukan gereja besar. Persekutuan saya di sini, tapi saya nggak pernah mandang itu gereja kecil, itu gereja besar. Saya mau belajar menghormati Tuhan, saya mau belajar menghargai firman Tuhan. Karena apa? Di saat saya bisa menghargai itu, saya juga ada kepuasan. Ada kepuasan, saya dapat berkat dari firman Tuhan setiap saya ibadah. Itu menghibur dan menguatkan kami dan memberkati kami. Hari-hari kami bisa lewati. Walaupun orang bilang, aduh pandemi tuh susah ya begini. Saya nggak pernah ngomong iya, saya nggak pernah mau ngomong gitu. Saya nggak mau sepakat dengan kesusahan. Walaupun sekalipun itu hamba Tuhan yang bilang dunia sehari-hari semakin sulit, pekerjaan susah, tapi saya nggak mau dalam nama Yesus semuanya dimudahkan, semuanya dilancarkan. Mungkin sebagian besar pandemi membawa dampak negatif atau perekonomian yang luar biasa. Tapi sebagian besar pandemi juga membawa keuntungan buat kita. Jujur kami di dalam awal-awal pandemi kita juga nggak nyangka. Semua orang bilang susah. Tapi ternyata tiba-tiba Kusnadi dikasih hikmat bikin masker.
Jadi mulai dari awal pandemi kita tuh bikin masker dan puji Tuhan ya dari penghasilan masker itu bisa buat kehidupan sehari-hari, bisa buat bayar sekolah. Itu juga sesuatu hal yang di luar pikiran kami. Dan sekarang kan masker sudah mulai keluar banyak yang sensi-sensi. Saya ingat khotbahnya Mami Nani. Tahun ini, tahun baru tuh warning ya, Tuhan tambahkan hikmat. Hikmat, karena kata Tuhan akan memperluas, Mami itu tanggal 12 tuh, pikiran kita akan diperluas lagi. Tuhan akan siapin lagi yang besar. Sekarang kamu berdoa, minta hikmat Tuhan. Apa yang mau dikerjakan, walaupun itu belum kelihatan apa pekerjaannya, tapi persiapan diri. Jadi kami berdua, Kusnadi kita berdoa, Tuhan apalagi nih, masker udah habis nih, udah sepi, karena mereka semua sudah pakai sensi kan murah ya. Kalau dulu kan lagi awal-awal susah, terus akhirnya Tuhan kasih hikmat kepada Kusnadi, bikin masker motoris, buat motoris mungkin bisa sekarang lihat yang sekarang dipakai sama Kusnadi, itu dari kulit. Jadi promosi, bukan promosi. Maksudnya ini kan, tapi saya di sini bersaksi gini loh, kalau kita melekat sama Tuhan, nggak habis-habis tuh namanya hikmat tuh, nggak akan pernah habis gitu. Tuhan tambahkan lagi hikmat. Akhirnya sekarang yang Kusnadi yang sekarang pakai itu maskernya dari kulit, tapi dia tetap mengikuti standar kesehatan triple malah 4 malah ya, malah 4 ply. Itu walaupun bolong-bolong tetap ada filternya. Tetap kita tengahnya kasih filter, dalamnya ada kain katun, belakangnya juga ada kain katun lagi supaya nggak panas, supaya nggak pengap. Dan saya juga bersyukur itu, jujur kami nih dikasih semana ya, hampir separuh rumah saya sendiri, mungkin Santi udah pernah lihat di rumah saya ya. Waktu itu kami tuh dikasih kulit-kulit jok yang stok lama. Waktu itu jujur kami dikasih sama anak Tuhan, ya sama hamba Tuhan, kulit-kulit jok. Dia bingung mau dibuang, sayang kulit-kulit jok stok lama, basi baru bukan bekas. Mau dijual nggak laku. Akhirnya hamba Tuhan ini bilang, Kus kayaknya saya percaya aja, bersama Tuhan di tangan kamu bisa jadi emas. Kamu berdoa, untuk apa nih kulitnya? Bayangin coba. Aduh, hampir serumah saya. Waktu itu kita bongkar kulit jok tuh sampai 1 bak besar ya Pak ya. 1 bak besar, nah itu pun belum dibawa semua. Masih 1 bak lagi kayaknya. Sampai saya bilang, Pak 1 bak dulu soalnya tempatnya gak muat. Nah itu sebagian besar kita berdoa. Buat apa nih Tuhan? Saya bilang saya percaya, buat orang lain ini sampah. Tapi buat kami ini emas. Saya bilang itu di dalam sekecil apapun kalau kita hadapin ke Tuhan itu akan jadi emas. Akhirnya kita berdoa. Kita minta hikmat, awal kita bikinin sarung sofar kalau nggak salah, kok Luki sama kok Gide juga pernah pesen ya kalau nggak salah ya. Sarung sofar, terus sarung bantal sofa, terus tas-tas. Nah sekarang tuh udah bingung nih apalagi ya, kalau tas kan nilai jualnya kan tinggi, situasi lagi begini apa ya, itu Tuhan kasih hikmat masker motoris ya, berdoa minta dukun doa biar semuanya di hadapan Tuhan saya percaya akan jadi emas. Mungkin ini kesaksian saya bisa memberkati semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya sangat diberkati dengan kesaksian yang sudah diberikan, walaupun mungkin tadi satu kurang ya, karena kita jarang ketemu, saudara. Ya, nanti mulai ke depan, setiap bulan diingat, dicatat, kita setiap awal bulan, minggu pertama, kita akan adakan pertemuan raya seperti ini, dan nanti minggu ketiga kita ada komsel. Ya, saya harap semuanya bisa ikut, join semuanya, tim pemusik semuanya ikut bergabung, supaya kita boleh sama-sama belajar, dan kita boleh menikmati akan setiap kesaksian yang ada dan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Ya, hari ini nggak janjian semuanya, tapi saya percaya ini rencana Tuhan, semuanya nyambung. Saya mau ajak kita semua membaca dalam Roma 12 ayat 2.
Roma 12 ayat 2. Ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba ditampilkan dalam terjemahan NIV. Ya, di sini dikatakan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Di sini dikatakan, do not conform to the pattern of the world. Ya, saudara, kita harus mengerti dunia ini menciptakan sebuah pola, sebuah apa ya, yang namanya pola itu sistem atau format. Itu yang apa ya, yang akan terus berulang. Contohnya, tren baju. Ya, tren baju ya, zaman dulu orang pakai celananya kecil gitu ya, yang cowok ya. Setelah itu pakai celana jutbray ya. Celana zaman tahun 80-an waktu saya masih imut-imut ya, itu celananya baggy. Ya, semua pasti punya itu celana baggy yang sininya gembung gede, bawahnya kecil. Tapi seiring dengan waktu itu berulang lagi. Jadi di dunia ini tidak pernah ada yang tidak berulang. Ya, semuanya itu ada pattern, ada formatnya. Dan sekarang dunia itu membawa kita kepada suatu sistem yang baru. Sekarang dibawa kita semuanya sekarang pakai masker semua kan? Diomongin, ayo sekarang harus pakai masker semuanya. Ya, kita nggak tahu yang di depan ada apa lagi. Tapi di sini katakan, do not conform to the pattern of this world. Ya, jangan pernah kita mengikuti sistem dunia. Walaupun memang kita ada di dunia ini, tapi kita harus ingat, kita ini, asal kita ini bukan dari dunia. Siapa yang percaya? Ya, amin. Kita dari mana? Dari surga, saudara. Ya, jadi kita harus menganut sistem yang dari surga. Kalau sistem dunia itu apa? Kita harus kerja keras supaya kita boleh menjadi kaya atau sukses. Betul? Ya, itu sistem dunia. Tapi kalau kita baca dalam Amsal 10 ayat 22, berkata seperti ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Loh, kalau orang dunia berkata, kamu harus kerja dengan keras supaya kamu berhasil, kamu sukses. Betul nggak? Betul sih. Gitu. Tapi firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Siapa di sini yang pernah merasakan kita kerja keras sampai istilahnya kita nggak mengenal waktu, tapi uangnya nggak bertambah? Pernah nggak merasakan hal itu? Nggak ada? Semuanya bertambah uangnya? Ya, amin ya, itu mengimani ya. Ya, nggak ada yang berani tadi soalnya si Vera udah ngomong kalau hamba Tuhannya ngomongnya negatif, jangan diaminin. Loh saudara, ini bukan ngomong apa-apa. Jujur, saya pernah mengalami. Nanti saya akan ceritakan. Saya seolah-olah saya sudah bekerja sampai capek, kerja sampai malam. Seolah-olah saya sudah bekerja keras. Tapi itu tidak menambahi sedikit pun. Nah, ini yang harus kita pelajari. Dikatakan jangan kita menjadi sama atau kita jangan mengikuti sistem dunia ini. Kita harus pegang firman kebenaran Tuhan. Ya, firman kebenaran Tuhan kita harus pegang. Ya, hari ini tema khotbah saya adalah Sungai Kerit. Ya, ada apa dengan Sungai Kerit? Kita mau baca sama-sama dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ini tentang Elia. Ya, bisa ditampilkan? 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kita sama-sama belajar ya dari perikop ini. Kita baca bergantian, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 dan seterusnya. Ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead,
kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." 2. "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara melihat ada kejanggalan enggak di ayat ini? Ya. Di situ dikatakan Tuhan berkata, "Ayo kamu pergi ke sebelah timur sungai Yordan." Ya. Yaitu sungai Kerit. Gitu. Saudara, kalau kita dalam terjemahan bahasa Inggris, di sini semuanya dikatakan sungai Yordan dan sungai Kerit. Ya. Tapi kalau kita lihat, nanti saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan Jordan River, sungai. Ya, Jordan River, sungai. Tapi kalau Kerit, bukan Kerit River. Kerit Brooks. Brooks itu apa? Brooks itu adalah anak sungai atau sungai musiman. Jadi itu cabang yang kecil dari sebuah sungai besar yang airnya hanya dialiri atau akan ada air, itu musiman. Mungkin saat hujan deras atau saat sungai yang gede ini meluap dan lain sebagainya. Loh, kok aneh? Tuhan nyuruh ini saat ini Elia kan berkata, nanti akan ada musim kering. Gak akan ada hujan sampai nanti aku perkatakan. Di tengah kekeringan, Tuhan nyuruhnya kamu pergi ke sungai Kerit. Sungai yang kecil, sungai yang musiman. Kenapa Tuhan gak nyuruh kamu pergi ke sungai Yordan dong harusnya? Benar gak? Kalau pikiran kita, sistem dunia, pikiran dunia, kalau saudara disuruh ngumpet, saudara milih mana? Sungai Yordan atau sungai Kerit? Hah? Sungai Yordan ini posisinya ada di hulu. Dia mendapat air, ada banyak mata air di tempat situ. Dan kalau saudara pernah ke Israel, dia juga mendapat dari es yang mencair dari Gunung Hermon. Jadi sumber airnya itu banyak banget. Kalau menurut pikiran, kalau menurut dunia, seharusnya Tuhan kan menyuruhnya kan harusnya ke sungai Yordan. Tapi yang anehnya, cara Tuhan, kamu harus ke sungai Kerit. Nah, kita harus belajar di sini. Kenapa Tuhan menyuruh kok ke sungai Kerit? Kenapa enggak ke sungai Yordan? Balik lagi ke ayat tadi. Dikatakan, jangan kamu mengikuti sistem dunia ini. Kamu harus mengikuti sistemnya Tuhan. Karena Tuhan katakan bukan hanya air yang Tuhan sediakan, tapi Tuhan menyediakan apa? Makanan. Lewat apa? Burung gagak. Jadi kalau kita mau mendapatkan pemeliharaan Tuhan, kita bukan hanya harus pada waktu yang tepat, tapi tempat kita juga harus tepat. Burung gagak dikirimnya, mengirim makanannya. Kalau kita sekarang pesan GoFood ya, itu Tuhannya udah ngesen tuh, gosen. Alamatnya mana? Sungai Kerit. Alamatnya Sungai Kerit. Tukang gojeknya ngirimnya kemana? Burung gagaknya ke Sungai Kerit. Kalau kamu ada di Sungai Yordan, kamu cuma dapat apa? Minum air doang. Yang ada apa? Kembung. Ya, kebanyakan minum. Lapar, minum lagi. Lapar, minum lagi. Nah, itu kalau kita pakai pikiran kita, yang ada kita akan menjadi kembung. Tapi kalau kamu mau makan dan minum, kamu harus ada sesuai dengan firman Tuhan. Di situ engkau bisa minum secukupnya. Masa kita mau minum sebanyak seluruh sungai Yordan dihabisin? Enggak dong.
ya minum secukupnya, ya. Tapi ada makanan yang Tuhan sediakan, ya. Kita mau belajar dari arti kata kerit. Kerit ini banyak artinya. Salah satunya adalah, yang pertama adalah menebang atau memotong. Nah, di Sungai Kerit artinya adalah menebang atau memotong. Apa sih yang harus ditebang atau dipotong? Itu adalah kebenaran diri sendiri. Ngerti? Seringkali kita merasa diri kita lebih pintar dari Tuhan. Benar enggak? Coba kalau kamu jadi Elia. Elia pasti juga mikir, Tuhan, kok kamu aneh, salah ini Tuhan. Firman-Nya salah, harusnya sungai Yordan kali. Masa saya dikasih ke sungai musiman, ini tempat saya bersembunyi, masa airnya yang sedikit. Musiman, kalau ada air, kalau nggak ada air. Seringkali kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Dan seringkali kita merasa jalan Tuhan ini salah. Benar nggak sih? Ya. Jadi kita harus merasa, kita harus tahu, kita harus tebang yang namanya kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri harus kita potong, harus kita tebang. Ya. Seringkali kalau hati kita ini sudah condong kepada suatu, misalnya kita mempunyai suatu rencana untuk membuka sebuah usaha atau apapun. Kalau hati kita sudah condong, biasanya kita cenderung menghiraukan suara Roh Kudus, Tuhan. Nah, saya mau bersaksi untuk yang satu ini, ya. Waktu itu saya kan punya pekerjaan di bidang interior, bikin mebel dan lain sebagainya, desain dan lain sebagainya. Dan tapi sejalan dengan waktu itu saya sudah berjalan 8 tahun, saya mengerjakan usaha ini sambil berjalan. Kita berdua ini sering nongkrong kan di tempat makan, coffee shop dan lain sebagainya. Terbesit, kita pernah ngobrol, pengen ya punya kafe. Gitu. Udah cuman, iya ya asik juga ya kayaknya punya kafe, kita bisa nyuruh koki kita masak apapun yang kesukaan kita. Udah cuman pengen itu aja. Nggak taunya saya ditawarin untuk saya klien saya ingin membuat kafe, dan akhirnya saya gambar dan lain sebagainya. Singkat cerita, setelah gambar itu jadi, penawaran jadi, tiba-tiba waktu ngobrol, waktu meeting sampai malam gitu, saya ini bicara dan muncul pembicaraan, kamu mau nggak join di di kafe ini? Terus saya ingat istri saya itu pengen, kita pernah ngomong, kayaknya enak juga punya kafe. Akhirnya oke, coba ya nanti saya ngomong dulu, saya pulang ke rumah saya ngomong dulu sama istri saya. Sudah malam waktu itu istri saya sudah tidur, saya ingat banget sudah tidur. Waktu itu saya ngomong, dia terbangun. Terus ngomong, gimana kok? Gitu. Oh ya, ini ada tawaran nih. Dia langsung ada tawaran, langsung bangun. Apa? Gitu. Semangat yang tadinya cuma ada tawaran apa? Kamu mau nggak? Ini kita ditawarin untuk join cafe yang ini loh. Dan menurut pikiran kita, itu adalah kafe di tempat yang bagus, di jalan paling besar di kota ini kan. Di Jalan Cipto, tempatnya bagus, luasnya bagus, dan kita udah desain sendiri juga. Bagus lah. Saya pikir prospeknya sangat bagus. Gitu. Terus dia langsung dengan semangat, nggak jadi ngantuk. Ya, mau kok. Oh, tanpa tanya Tuhan, mau. Gitu. Akhirnya kita, masa anak hamba Tuhan nggak ngomong, tanya Tuhan gitu kan. Akhirnya udahlah kita doa dulu aja ya, kita doa dulu. Akhirnya kita bicara dengan orang tua kita juga, dan akhirnya kita doa bareng. Saat doa, keluar firman. Firmannya seperti ini. Saya melihat di usaha ini ya, itu ada guanya gelap. Tapi
Waktu pertama belum ngomong tapi, ding. Guanya gelap, kita mau udah diem. Wah, gelap. Tapi, waduh, tapi apa? Ada permata di dalamnya. Yes, langsung setelah amin gitu kan, langsung ada permatanya kok, ada permatanya. Kita nggak melihat gua yang gelap itu. Coba ya, kalau yang namanya hati sudah condong, itu susah. Susah, bener. Makanya kemarin firman Tuhan katain, waktu Pak Petrus tadi ngomong, kita harus menggali apa yang dari engkong Yusak. Ngomongnya apa? Sodorkan kertas putih. Sodorkan kertas putih. Nah, kalau ini kita sudah ada agenda itu. Jadi kertasnya itu udah ada coretannya. Udah ada apa ya? Note gitu kan. Saya pengen buka kafe. Nah, itu susah. Jadi saat dia ngomong guanya gelap, ada permata. Yang kita lihat permatanya. Loh, gimana mau lihat permata kalau guanya gelap? Coba saudara di kamar, ya, pernah nggak tokennya mati, pet gitu kan? Saya sering banget nih, malam-malam, waduh tiba-tiba panas, bangun, wah gelap pisan, gitu kan? Mati, boro-boro mau cari permata, kita nyari handphone aja sampai kesandung-sandung kan, gitu, ya. Tapi ini ngelihat permata, ada permata, udah semangat, yes, di gua itu bukan di kamar, bukan di satu ruangan kecil atau di kotak. Kalau di kotaknya, ya nggak apa-apa, udah kita mah cari aja. Di gua, kamu cari permata. Itu apa nggak nyari? Apa? Jarum ditumpukan jerami. Tapi singkat cerita, karena kita merasa kita pintar, kita pandai. Oh ya, sebelumnya, saudara, intermezzo aja. Saudara tahu bedanya orang pintar lewat bentuk atau rambut? Ada yang tahu? Ini ada psikolog ngomong gini, saya bisa membedakan orang pintar atau seorang pemikir itu dari botaknya. Maaf ya di sini ya kalau ada yang botak, tapi nggak ada yang botak di sini. Oh ada yang botak, itu karena dicukur. Nggak. Ini kita ngomong botak, jangan sok pintar. Ya saya nggak, ya belum selesai saya ngomongnya. Ini psikolog bukan saya yang ngomong, ya. Saudara tahu kalau botaknya di depan itu adalah seorang pemikir, bukan yang pandai, pemikir. Mungkin kalau sambil mikir nyabutin rambut mungkin gitu ya. Nah kalau botaknya di depan punya teman itu namanya seorang pemikir. Kalau botaknya di tengah sini, di belakang sini itu adalah orang pandai. Nah kalau botaknya dari depan sampai ke belakang, dia pikir, dia pintar. Nah itu, makanya jangan dipotakin semuanya ya. Tolong ya. Dia pikir, dia pandai. Nah jangan sok lebih pintar dari Tuhan. Oke, balik lagi ke firman ya. Nah itu, jangan merasa tersinggung ya, saya cuma nyindir. Oke, balik lagi. Saya pikir, saya pintar. Makanya saya udah langsung kerjain itu yang namanya bisnis ini. Saudara tahu saya kerja double saudara. Saya pagi ketemu klien, gambar, ngurus tukang dan lain sebagainya. Dan kebetulan kafenya bukanya sore. Sore langsung ke kafe. Pulangnya jam 12 malam. Kadang jam setengah 1 karena kafenya tutupnya jam 12. Pulang semua anak-anak sudah tidur, istri saya tidur dengan nyenyak. Ya, saya capek, tidur lagi. Tapi ngelihat keuntungannya kayaknya rame banget. Apalagi 4 bulan pertama, wow, rame banget. Sampai saya pikir, ini benar pilihanku, nggak salah. Uangnya gede banget, sampai pengen buka cabang. Gitu ya, gede banget. Tapi saudara, saya mau bersaksi, istri saya juga tahu. Saya kerja itu sekarang sudah tutup ya, 2,5 tahun ya kira-kira, hampir 3 tahun. Saya kerja capek, saya ngomong kerja keras saya. Yang menurut dunia, kalau kamu kerja keras, kamu akan jadi orang yang sukses. Kamu jadi orang yang kaya. Saudara percaya nggak?
saya nggak pernah menikmati hasil yang didapat dari kafe ini. Sekali lagi garis bawahi, saya kerja keras, hasilnya ada nggak? Ada loh. Secara tertulis itu keuntungan kamu itu cuman tertulis. Saya nggak bisa menikmati. Saya nggak bisa, ayo dong saya ambil uangnya. Kok habis aja ya ini uang ya? Udah segitu gedenya saya pikir saya akan dapat uang keuntungan yang banyak dalam waktu singkat. Bisa habis terus saudara. Saya sampai pikir, aduh benar-benar nih cuman dapat guanya gelap, nggak dapat permata, capeknya dapat saudara. Jadi tolong jangan ulangi kesalahan saya. Jangan pernah kita punya kebenaran diri sendiri. Apapun kita hadapkan ke Tuhan, kita belajar kembalikan kertas putih itu kepada Tuhan. Apapun kamu mau usaha, kamu punya pergumulan dalam keluarga, kamu punya apapun lah keinginan, sodorkan kertas putih. Karena kalau kita sudah punya kecenderungan, itu Roh Kudus itu ya orang mau ngomong apapun pasti kita udahlah, saya nggak mau dengerin. Pasti kita jalanin. Itu yang bisa membelokkan itu hanya Tuhan. Ya. Kita sering dengar watuk ono obate. Tapi kalau watak nggak ada obatnya. Karakter kita harus dirubah. Ya. Nah, yang kedua tentang pemisahan. Ya. Pemisahan. Sebelumnya saya mau kesalahan yang sering kita alami ya saat kita mempunyai kecenderungan. Ini bedanya beriman dan mengimani. Kita kan sering kan, apalagi kita hidup dalam lingkungan yang profetik, tiba-tiba kalau dulu kita melihat ada mobil bagus dan kita punya kepinginan, ya kita langsung tumpang tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti punya mobil ini di dalam nama Yesus. Gitu. Atau saudara punya ada keinginan apa, langsung diimani. Itu mengimani itu biasanya saudara keluar dari keinginan kita. Kita harus mulai koreksi hari-hari ini. Kalau misalnya engkau punya keinginan dan engkau mau mengimani, sekali lagi cek dulu, itu adalah keinginan dari kita sendiri atau firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sekali lagi ya, kalau kita punya keinginan, ya, atau kita harus membedakan ini adalah keinginan pribadi atau ini firman Tuhan yang harus kita imani. Mengimani dan beriman. Kalau firman Tuhan yang kita dapat, kita beriman walaupun rasanya kok nggak sanggup. Misalnya kau dapat nubuatan atau firman, kamu nanti akan misalnya seorang ibu yang nggak bisa punya anak, yang ngomongin tahun ini kamu akan mempunyai seorang anak. Nah, walaupun si ibu ini tahu kalau dirinya mempunyai kelainan dalam kandungan dan lain sebagainya yang susah punya anak, dia harus beriman. Supaya firman itu jadi dalam hidupnya. Tapi kalau misalnya kita menginginkan sesuatu yang istilahnya keinginan kita sendiri, udah gak usah dilakukan. Karena nanti ujungnya kamu akan kecewa. Ya. Nah ini saya punya contoh lagi. Baru-baru ini, ya, ibu saya ini tiba-tiba, dia itu gak pernah gonta-ganti handphone. Gak pernah gonta-ganti handphone. Handphonenya itu sudah 4 tahun yang lalu lah gitu ya. Terus tiba-tiba saat dia gak memikirkan sesuatu apapun, tiba-tiba ada firman datang. Handphone kamu ganti. Loh, kenapa Tuhan, orang masih hidup? Udah waktunya ganti.
udah waktunya ganti. Ganti apa? Langsung. Kalau mama saya itu kalau dapat firman Tuhan langsung nanya, Fred, harganya iPhone 12 berapa? Begitu. Oh, waduh, mama mau ganti handphone non. Padahal anaknya yang pengen gitu kan, iPhone 12 kita pengen, kita mengimani. Udah browsing duluan saya, ya. Apalagi teman saya ada yang seneng juga gitu loh. Ini loh, harganya segini, kalau beli di tempat ini, yang lebih murah di sini, nanti ketersediaan di sini, wah udah komplit. Mengimani, ya kan? Mengimani, tukar-tukaran. Warnanya suka yang warna apa? Waduh, saya udah sama teman saya ini loh, yang ini bagus. Oh kalau saya yang ini gitu kan. Nggak taunya sampai sekarang saya nggak ganti handphone. Karena saya cuma mengimani. Saya cuma mengimani. Keinginan pribadi. Tapi kalau yang ini dari Tuhan, ganti handphone. Saya disuruh nyari harga kan, cari mentok susah di sini sana, habis semua. Saya cari online, habis semua. Tiba-tiba mama saya, ada temannya yang ada di kota lain, coba dong cariin, gitu, cariin. Coba ya tak cariin ya. Oh ada, berapa? Nanti. Gitu. Akhirnya apa saudara? Dikasih saudara. Nggak pakai duit, nggak pakai keringet, nggak perlu kerja keras. Itu yang dari Tuhan. Biasanya kalau yang dari Tuhan, pasti kita bisa enjoy, kita bisa menikmati. Kayak kerjaan yang saya sekarang jalani, itu saya nggak pernah kepikiran saya mau kerja seperti ini. Tapi saya menjalani dan melakukan dengan ketaatan, walaupun di awal saya merasa, aduh saya nggak bisa loh. Suruh ketemu sama orang, saya ini background saya ini, orang tua saya ini punya toko. Saya punya kebiasaan adalah klien itu datang kan, mereka datang ke toko. Kalau saya interior ini kan lebih banyak kita yang jemput bola, ya. Saya tuh nggak terbiasa sebenarnya. Maksudnya nggak pernah tahu sistem gini ini gimana ya cara kerja gini. Cuman saat saya menjalani, saya melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan itu benar-benar seperti sumber yang tidak pernah habis. Walaupun saya waktu pandemi kemarin saya berpikir, waduh non, mateng ini kita nih. Ini yang namanya COVID kayak gini, bisnis semuanya terkena dampak. Dan kita bukan orang yang jualan beras atau kita bukan orang yang jual kebutuhan pokok. Ada nggak ya? Kita dapat kerjaan, dapat proyek nggak ya? Saya sempat berpikir seperti itu. Tapi saya melihat seperti lagu tadi. Penyertaan Tuhan sempurna. Immanuel. Saat apa? Saat kita cuma jalan apa yang jadi perintah Tuhan. Itu kita akan sangat enjoy, kita bisa menikmati. Ya. Arti yang pertama adalah menebang, memotong kebenaran diri sendiri. Yang kedua adalah arti kerit adalah pemisahan. Pemisahan ini adalah apa? Kita dibedakan. Kan kita sering ngomong kan, walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Tuhan itu senang banget bikin yang namanya pemisahan atau pembedaan. Senang banget membuktikan, ini loh, kalau engkau percaya kepadaku, aku sediakan Goshen. Ya, di saat semua orang mengalami bangsa Mesir waktu itu kena tulah, ya nggak kena tulah di mana? Goshen. Karena ada apa? Ada umat Tuhan yang tinggal di situ. Tuhan itu senang membuat pemisahan. Tapi seringkali pemisahan itu nggak enak, saudara. Seringkali pemisahan itu cuman menempatkan kita di Sungai Kerit. Walaupun bayangan kita enak di Sungai Yordan, enggak. Tuhan itu senang membuat apa? Aku akan orang bodoh dipakai Tuhan. Itu sering banget. Ya. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Gitu. Keledai bisa ngomong. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Gitu. Nah, Tuhan itu pengen dan Tuhan mau kita ini dibedakan atau dipisahkan. Satunya
mengalami yang namanya kekelaman, lembah kekelaman, janji Tuhan adalah penyertaanku akan sempurna untuk umat yang hanya percaya kepada Tuhan. Elia enak gak dipelihara di Sungai Kerit? Gak enak, saudara. Elia dipelihara, aduh, cuman minum air hujan. Bayangin sungai itu kotor nggak? Kalau yang airnya nggak ngalir dengan deras, airnya kotor apa bersih sih? Kebanyakan kotor. Tapi dinikmati. Dapat daging dari burung gagak. Saudara bayangkan, di pasal selanjutnya ada yang namanya Nabi Baal yang akhirnya dibantai sama Nabi Elia ini. Saudara tahu nabi-nabi Baal itu dipeliharanya di mana? Di istana. Oleh siapa? Isabel. Mereka nggak pernah mengalami yang namanya Sungai Kerit. Mereka hidup di istana, mereka mendapat makanan yang cukup, berlimpah. Semuanya seolah-olah enak. Tapi ujungnya dia akan dibantai. Dan Elia mempermuliakan nama Tuhan. Lewat apa proses yang dialaminya. Itu yang namanya pemisahan. Walaupun kita umat Tuhan hari ini mengalami yang namanya kesusahan, tapi percayalah ada Mazmur 91 yang Tuhan sediakan. Ya, itu firman Tuhan. Firman dari Tuhan. Ya, itu yang kita pegang. Nanti kita akan menikmati yang namanya Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Ya, yang ketiga. Yang pertama adalah menebang dan memotong, yang kedua adalah pemisahan. Dan yang ketiga, kita harus ada dalam posisi yang tepat. Seperti tadi yang saya katakan, karena burung gagak itu mengirimnya di Sungai Kerit, bukan di Sungai Yordan. Ya, posisimu harus tepat. Kalau engkau tidak tepat, dan Pak Darmadi pernah bicara di sini, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, kita harus ada pada timing yang tepat atau kairos Tuhan yang tepat. Tapi kita harus ada di tempat yang tepat, ada di jalur Tuhan. Kalau kita waktunya tepat, tapi kita nggak ada di jalur Tuhan, berkata misalnya jalur Tuhan di sini, saya adanya di sini, kita adanya di sini. Jam 7.50 Tuhan akan memberikan berkatnya, menurunkan berkatnya. Buka tanganmu. Buka kan kita semua kan. Posisi kalian di sana, berkatnya di sini. Kita terima nggak? Nggak akan terima. Walaupun waktunya tepat. Nah, ini kita harus benar-benar pahami, ini harus benar-benar kita tahu. Waktu yang tepat dan posisi yang tepat, itu yang akan membuat kita mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Tadi di Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus minta hari ini, Tuhan, ubahkan cara berpikirku, cara aku mengambil keputusan. Aku mau sodorkan kertas putih di hadapanmu. Kita mau belajar apapun yang kita jalani. Saudara, hari-hari ini gitu, semua orang ngomong dunia ini sedang mengalami kekelaman. Betul? Mengalami kekelaman. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, seperti saya tadi, jalan di dalam gelap, mencari sebuah permata, nggak bawa senter. Dalam gelap yang diperlukan apa? Apa? Terang. Saya mau undang pemusik naik ke atas. Kita mau baca dalam Roma 13 ayat 11. Roma 13 ayat 11. Ya, yuk. Kita baca bareng-bareng ya, ayat 11 dan 12 kayaknya.
11 dan 12 ya. Yuk kita baca dulu ya, sama-sama ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Katakan ke kiri kananmu, bangun dari tidur. Ya. Jangan sampai pandemi ini membuat kita tertidur. Jangan sampai pandemi ini membuat gereja Tuhan tertidur. Ini waktunya di putaran terakhir kita harus bangun. Sebab apa? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan sudah lebih dekat. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata, pedang. Apa? Loh, senjatanya apa? Terang loh. Aneh kan? Perlengkapan, hari sudah jauh malam. Kenakan senjata, pedang. Bukan, saudara. Dalam kegelapan yang kau perlukan bukan pedang. Yang kau perlukan apa? Terang. Ada satu pujian nanti kita akan nyanyikan. Tuhan gembalaku, Yesus matahariku, sumber terang itu Tuhan. Hari ini di dalam kegelapan hanya satu yang kita perlu. Terang. Itu yang akan menerangi setiap langkah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Mari kita cek. Kita saat ini sering baca firman gak sih? Karena firman itu yang akan menjadi pelita buat kaki kita. Firman itu yang akan menerangi jalan kita. Masalahnya firman itu akan muncul dan menerangi saat kita rajin untuk membaca, kita merenungkan siang dan malam. Itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus menghasilkan buah. Kalau kita nggak pernah ngecas, sekarang zamannya handphone atau senter, saya punya senter di sepeda, itu nggak bisa hidup lifetime, nggak ada. Setelah saya pakai, saya harus ngecas. Saya harus cas dulu. Untuk apa? Supaya saat nanti saya memerlukan dalam kegelapan, saya nyalain itu. Firman itu akan menerangi jalanku. Tapi kalau kita lupa ngecas, kita lupa baca firman, kita lupa menggali dan merenungkan firman Tuhan, nanti saat engkau berjalan di dalam gelap, kau gak akan bisa melihat jalan Tuhan. Yang ada, saya pikir, saya pintar, ternyata salah jalan. Ya. Mari hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita cari sumber terang itu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan gembalaku, Yesus matahariku, Kau sinar yang terangi jalanku, tak pernah berubah cinta dan setiamu. Kau segalanya di dalam hidupku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu kekal selamanya. Mari sedang semuanya bangkit berdiri. Penyertaan-Mu di setiap langkahku, kebenaran-Mu itu yang ku rindu. Buat hatiku melekat padamu Tuhan. Buat hati kami terus melekat, karena Engkaulah matahariku, Engkaulah terang yang menerangi jalanku. Oh, penyertaan-Mu di setiap langkah. Kau Allah Immanuel,
Engkau yang menyertai setiap jalan kami Tuhan. Jangan pernah Kau tinggalkan kami. Buat hatiku melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Perkenanan penyertaan-Mu di setiap langkahku. Perkenanan-Mu itu yang ku rindu. Buat hatiku melekat padamu, sampai garis akhir. Semuanya dari-Mu, semuanya dari-Mu, dan hanya untuk-Mu. Ku bersyukur, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan, waktu setia sampai akhir. Semuanya dari-Mu, semuanya dari-Mu, dan hanya untuk-Mu. Ku bersyukur, terima kasih. Immanuel, Engkau yang beserta kami. Walau di tengah dunia yang gelap ini Tuhan, kami minta biar Engkau yang menyertai, menerangi setiap jalan kami. Oh, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu di Setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu. Buat hatiku melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Semuanya dari-Mu, dan hanya untuk-Mu. Ku bersyukur, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan, waktu setia. Anugerah-Mu Tuhan, waktu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, waktu setia sampai akhir. Tuhan, hanya anugerah-Mu yang boleh membuat kami setia sampai akhir. Kami tidak mau pakai kekuatan kami sendiri. Kami nggak mau pakai cara kami sendiri. Tapi ajari kami hari demi hari Tuhan, untuk ada di sungai Kerit-Mu, untuk berada di mana Engkau inginkan kami berada, untuk berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga Engkau bisa mengajari kami Tuhan, jalan-jalan-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu, apa yang harus kami lakukan. Kami melakukan semuanya dalam ketepatan. Ajari kami Tuhan, karena kami mau menyodorkan kertas putih di hadapan-Mu. Tuliskan Tuhan langkah-langkah hidup kami, karena hanya Engkau yang kami andalkan. Kami mau belajar meletakkan semua kebenaran diri kami, karena kami sebenarnya gak pintar Tuhan. Gak ada satupun dari kami yang pintar. Engkau yang menjamin kami sampai akhir. Engkau yang menjamin kami terus beriman kepadamu, berada dalam jalan-jalan Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar ini boleh kami praktekkan dalam hidup kami. Kami tahu di saat ada Engkau, kami tidak akan mengalami
jalan yang gelap karena Engkau terang bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar hari ini firman-Mu boleh kami hidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.